Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan sedikit membahas tentang keputusan investasi modal. Di materi yang terlampir ini akan mahasiswa temui sekitar 40 soal atau pertanyaan yang sudah dideskripsikan dengan jawaban. Silakan dicermati masing-masingnya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Selamat belajar. Apa itu keputusan modal investasi? Keputusan investasi modal merupakan suatu proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, penentuan sumber pendanaan, dan juga penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan model non-diskonto dan model diskonto yaitu model non-diskonto adalah model yang mengabaikan nilai waktu uang, sedangkan diskonto adalah model yang mempertimbangkan secara eksplisit. Akan tetapi, jika arus kas tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Mengapa sebuah rencana investasi yang dilakukan sebuah perusahaan perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu? Karena agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa mendatang, investor harus melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pasca audit proyek modal? Pasca audit proyek modal adalah peranan dan nilai dari kegiatan pasca audit. Kegiatan pasca audit adalah kegiatan menganalisis tindak lanjut dari proyek modal setelah diterapkan dengan membandingkan keuntungan aktual dengan keuntungan yang diperkirakan dan biaya operasi aktual dengan biaya operasi yang diperkirakan. Langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan investasi? Yang pertama, tahapan keputusan investasi meliputi 5 keputusan, yaitu yang pertama, penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi dari setiap investor dapat bervariasi tergantung pada investor yang membuat keputusan. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio, yang keempat adalah pemilihan aset, dan yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya, perlu kita ketahui hal-hal apa saja yang mendasari ketidaksukaan pemodal untuk melakukan investasi. Ada 2 unsur yang mendasari ketidakminatan dari pemodal, yaitu resiko bisnis yang terlalu tinggi dan terlalu rendahnya tingkat keuntungan serta tingkat pengembalian dari modal yang ditanam. Mengapa metode NPV dikatakan paling baik? Alasan rasional untuk metode NPV adalah sangat jelas, untuk menutupi kelemahan pada metode-metode lainnya. NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan atas modal tersebut. Mengapa sebuah perusahaan perlu melakukan capital budgeting? Manfaat capital budgeting. Manfaat utamanya dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail.
karena dana bisa terikat jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, sehingga akan meminimalisir adanya overinvestment atau underinvestment. Apa pentingnya penganggaran modal bagi suatu perusahaan? Anggaran modal sangat penting bagi perusahaan karena mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Di dalam penganggaran modal terletak profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Bahkan bisa dikatakan sebagai penentu hidup matinya perusahaan di masa yang akan datang. Metode-metode evaluasi proyek apa saja yang digunakan dalam capital budgeting? Dalam analisis capital budgeting, diadakan suatu penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan 5 metode, yaitu metode average rate of return atau ARR, metode payback period atau PP, metode present value atau NPV, metode benefit cost ratio atau BC ratio, dan yang kelima adalah metode internal rate of return atau IRR. Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses apa saja? Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan yaitu, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan ketidakjelasan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat prediksi kemungkinan yang terjadi. Yang keempat, mengambil keputusan dari alternatif-alternatif yang ada. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil terhadap prediksi yang telah dibuat.